Dua agama ini, satu, membicarakan sosok yang sama, yaitu Nabi Isa alaihissalam buat kita, buat mereka Tuhan Yesus. Jadi Kristen menuhankan sosok Nabi Isa alaihissalam di dalam agama mereka. Tapi sebenarnya selain itu kami juga harus mengetahui agama sebelum Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Senang sekali berjumpa kembali di channel Dolitan. Dan pada malam hari ini, alhamdulillah saya kedatangan Ustadz Ustadz Ahmad Israfil, Masya Allah ya. Ahlan, sahlan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Ustadz ya? Alhamdulillah. Waduh, kiamat masih jauh ya? Udah dekat. Alhamdulillah. Jadi saya kedatangan Ustadz Ahmad Israfil ini sebuah berkah buat saya. Karena beliau datang ke sini nih selain bawa Quran, bawa ilmu yang luar biasa ya. Ilmunya beliau ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk dialog atau debat lintas agama. Terus terang nih, karena begitu datang tadi udah curi start sebenarnya. Cuman sayang tadi nggak direkam nih, Masya Allah ya. Jadi kita mau ngulang nih. Alhamdulillah di depan saya ini ada Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah. Ya, dari penyusunnya adalah Al-Ustadz Muhammad Tholib ya. Penerjemahnya. Nggak disusun. Nggak disusun. Di sini tulisannya apa nih? Memahami makna Al-Quran lebih mudah, tepat dan mencerahkan. Saya pengen Ustadz Ahmad Israfil ini selain memperkenalkan diri juga memperkenalkan Al-Quran ini Ustadz. Bismillah. Selamat Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah senang bertemu. Alhamdulillah. Ya, Israfil waktu itu sudah sempat melihat dari jauh. Sayang ya waktu itu kita nggak sempat ngobrol ya. Ada malaikat melihat dari jauh. Masya Allah. Alhamdulillah senang dan hari ini semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Kita ketemu dan insya Allah tadi kami bawakan oleh-oleh Al-Quran Tarjamah Tafsiriyah. Untuk Kodondi dan ternyata beliau sangat senang. Ya, senang. Alhamdulillah. Kemudian ini ada buku koreksi Tarjamah Harfiah Al-Quran Kemenak. Insya Allah buku ini nggak beredar luas kayaknya. Gitu ya. Cuman boleh dibaca untuk supaya mengerti tentang apa sih perbedaan Tarjamah Tafsiriyah dengan terjemahan yang sudah ada. Ya. Mungkin itu aja dulu. Pendek nih ini Ustadz ini. Tadi apa sih? Kita ngobrol apa tadi? Yang curi star. Itu banyak tadi ayat-ayatnya, tapi jangan buru-buru ke situ, Ustadz. Maksudnya perkenalan dulu lah. Ustadz ini apa? Kelahiran mana? Orang tua siapa? Lulusan mana gitu, Ustadz? Alhamdulillah dulu kecil-kecilnya di Malaysia, terus habis itu ke Karachi, Pakistan. Masya Allah. SMA 3 tahun. Terus balik ke Indonesia sampai Abah Allahyarham Ustadz Abu Jibril dibebasin dari penjara. Ya Allah. Kemudian Israfil ke Saudi Arabia, ke Mekah. 4 tahun di Mekah. Jadi waktu pulang ke Indonesia bisa bahasa Indonesia nggak? Alhamdulillah dari kecil bahasa Indonesia. Oh, karena orang tua. Karena orang tua Indonesia. Jadi cuman di Saudi 4 tahun. Cuman 1 tahunnya di penjara. Di penjara Mekah. Penjara Mekah. Masya Kebayang Allah. ya? Kebayang. Kalau katanya tuh kamu kok penjara milih. Maunya di Mekah. Orang pada pengen ke Mekah. Ini di penjara di Mekah. Penjara di Mekah. Tapi alhamdulillah itu yang membuat Israfil sebenarnya banyak. Mungkin titik terindah, bukan titik terindah. Waktu-waktu paling indah bagi pribadi Israfil itu di penjara. Karena tadi bisa berkomunikasi, interaksi dengan Quran tuh maksimal. Walaupun tadi lah ya tiap hari diinterogasi, tapi alhamdulillah nikmat terindah karena bersama dengan Al-Quran ini selama berapa? Ya, setahun lah. Selama setahun dengan Quran ini. Ini yang dibawa? Iya. Waktu di Mekah itu? Di dalam tahanan. Iya, ini. Pakai ini? Masih disimpan dulu sekarang ya? Alhamdulillah. Masya Allah. Berarti setiap kali pegang ini ingat ya? Ya, sangat ingat. Ingat halamannya, ingat ayatnya, ingat kisahnya. Ingat posisinya. Alhamdulillah, banyak yang diingat. Masya Allah. Jadi saya pengen menggali ilmu.
Ah, kalau mencuri tapi terang-terangan apa namanya? Ternyata Ustadz Ahmad Israfil tadi membawa kado buat saya. Ini yang juga memang sangat penting di dalam dialog ya, lintas agama. Nah, Ustadz mungkin tahu ya, bahwa saya ini kan di dalam Yayasan Garda Mu'alaf ini kan kami memang menempuh jalur Gausul Fikri, perang pemikiran. Dan kami di sini memang punya, istilahnya punya apa ya, punya tugas untuk melayani orang-orang baik yang dari luar Islam, khususnya dari kalangan Nasrani dan juga dari kalangan Islam, yang mana mereka ingin mengetahui tentang perbandingan kedua agama tersebut. Disclaimer dari awal nih ya, kenapa kita kok lintas agamanya cuman Islam dan Kristen? Karena kedua agama ini, satu, membicarakan sosok yang sama, yaitu Nabi Isa alaihissalam buat kita, buat mereka Tuhan Yesus. Jadi Kristen menuhankan sosok Nabi Isa alaihissalam di dalam agama mereka. Tapi sebenarnya selain itu kami juga harus mengetahui agama sebelum Kristen, yaitu agama Yahudi. Ya. Kenapa kita kok menempuh jalur ke situ? Buat kami sebenarnya kami tidak punya kepentingan kepada orang Kristen. Tetapi kepentingan kami adalah untuk menjaga iman dan akidahnya umat Islam. Dari apa? Dari upaya-upaya pendangkalan akidah dan upaya pemurtatan, Ustaz. Karena orang Kristen, saya dulu lama di sana, dan memang setiap orang Kristen itu memang ditugaskan untuk mencari jiwa istilahnya, Ustaz. Udah kayak malaikat aja mencari jiwa ya, bukan nyari domba. Mencari domba yang hilang. Jadi kita dianggap domba, Ustaz. Ya, di dalam Kristen memang ada perintah. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu perintahnya. Ada di dalam Matius 28 ayat 19. Ayat itu yang dijadikan oleh gereja sebagai yang disebut dengan amanat agung. Bukan hanya motivasi. Perintah, mudah. Perintah. Berdasarkan ayat itu, bahkan di Konsili Vatikan yang kedua tahun 1965 ditetapkanlah harus kristenisasi ke seluruh dunia. Jika tidak dilakukan, sanksinya sih nggak ada, secara sosial atau ekonomi nggak ada. Tetapi yang namanya disebut amanat agung, ya setiap orang Kristen ya wajib melakukan gitu. Bahkan kalau kita baca tafsir mereka nih, itu yang buku yang merah dan hitam itu, Ustaz. Masya Allah. Itu adalah buku kitab mereka beserta tafsirnya. Berapa juz itu? Berapa juz? Mereka nggak punya juz, mereka punya juz mangga, Ustaz. Di dalam tafsir mereka ada satu ayat, janganlah kamu merupakan pasangan dari orang yang tidak percaya. Ya, itu ada di 2 Korintus 6 ayat 14. Tafsirnya mengatakan bahwa mereka tidak boleh berteman karib, tidak boleh bermitra usaha, tidak boleh golongan rahasia, tidak boleh berkencan, tidak boleh menikah dengan orang di luar Kristen. Jadi jangankan menikah, Ustaz, berkencan nggak boleh, berteman karib aja nggak boleh, bertransaksi, bermitra usaha nggak boleh, golongan rahasia juga nggak boleh. Mereka hanya boleh berinteraksi dengan orang di luar Kristen hanya untuk mengabarkan itu tadi agama mereka, untuk mengajak orang di luar misionaris Kristen. itu maksudnya? Ya, kalau misionaris kan memang mereka memang mengemban misi amanat agung itu untuk mencari orang untuk dijadikan orang Kristen. Cuman bedanya ada dua nih, ada dua tipe nih, Ustaz. Yang pertama evangelis, yang kedua misionaris. Nah, ini kita harus tahu bedanya. Kalau evangelis dia mewakili gereja, kalau misionaris dia tidak mewakili gereja tapi bisa juga mewakili sebuah organisasi tertentu. Kalau evangelis mencari orang di luar Kristen untuk dimasukkan ke dalam gereja mereka. Tapi kalau misionaris, mereka mencari orang di luar Kristen untuk dijadikan misionaris lagi. MLM gitu, Ustaz. Ya, jadi, nah, kalau yang evangelis, mereka terang-terangan mereka adalah orang Kristen. Ya, berbuat sesuatu di sebuah daerah, misalnya contoh ada bencana gitu, itu yang turun evangelis. Misionaris nggak akan turun ke bencana, Ustaz. Mereka bisa di puncak-puncak gunung gitu, lagi santai-santai nyari orang. Kalau yang turun ke tempat bencana itu evangelis. Ya. Bawa anak-anak yatim. Ya, jadi membawa bantuan, desa sembako, macam-macam. Mereka mengadakan yang disebut dengan penghiburan. Penghiburannya ngapain? Nyanyi-nyanyi. Tapi yang dinyanyikan lagu-lagu gereja.
Yang diajak nyanyi ya korban bencana. Ada nggak lagu-lagu gereja yang populer di kalangan anak-anak? Kalau yang bukan dari kalangan Kristen ya biasanya mereka nggak tahu. Biasanya sih nggak tahu. Tapi gimana ya? Lagu domba-domba gitu nggak? Domba-domba. Setahu saya sih kalau untuk kalangan Islam ya nggak begitu populer. Nah, kalau yang misionaris, mereka memang belajar bagaimana diterima di setiap golongan masyarakat. Kemanapun mereka pergi akan diterima. Nah, yang misionaris ini, itu ketika mereka menjalankan misinya, mereka punya level tertentu, Ustaz. Level tertentu itu apa? Disebutnya dengan kontekstualisasi C1 sampai C6. Ada C1 sampai C6 tuh. Levelnya. Ya KUA. C1, mereka ditugaskan membangun sebuah gereja di sebuah daerah, biasanya remote area atau daerah terpencil, dan kebaktiannya masih menggunakan bahasa asal mereka. C2 sudah menggunakan bahasa lokal. C3, selain menggunakan bahasa lokal, mereka sudah menerima budaya dan tradisi lokal. Maaf dipotong. Tadi kan tidak ada sanksi kalau mereka tidak melakukan. Berarti kan sama, hampir mirip dengan kuntum khaira ummatin. Ukhrijat linnas, kalian adalah umat terbaik yang Allah munculkan, Allah keluarkan untuk manusia. Harusnya kan motivasinya mirip. Gini, Ustaz, beda konsep sedikit lah. Tapi saya lanjutkan yang ini sebentar. Yang C3, selain menggunakan bahasa lokal, menerima budaya dan tradisi lokal. Yang C4, selain bahasa lokal, budaya tradisi lokal, mereka sudah mulai menerima budaya dan tradisi Islam. C5, mereka sudah berpenampilan seperti orang Islam, tapi belum mengaku sebagai orang Islam. Ya. Dan mereka sudah membawa banyak, apa namanya istilahnya? Mungkin istilah, mungkin atribut Islam. Ya insya Allah. Iya, Alhamdulillah. bisa jadi. Ada kitabnya di situ. Mereka bikin apa namanya gereja, tapi istilahnya istilah Islam. Masjid Isa Al-Masih misalnya gitu. Kok masjid gereja misalnya. Gereja Isa Al-Masih gitu. Di dalamnya kitab-kitabnya mereka ya itu bisa dipakai untuk mendekati orang Islam, menggunakan istilah-istilah Islam. Jangan-jangan ada terjemahan Quran juga di sana? Terjemahan Quran ada, tapi itu nggak dibawa kalau itu. Itu sih buat pembelajaran mereka. Yang C6, nah ini yang C6 yang paling tinggi nih. Yang C6, mereka selain berpenampilan sebagai orang Islam, mereka sudah mengaku orang Islam. KTP-nya orang Islam. KTP-nya orang Islam, dan mereka sholat seperti orang Islam yang lain. Sunat. Bahkan keluarganya ya seperti orang Islam seperti pada umumnya. Orang yang istilah tetangga, apa istilahnya yang kenal mereka, taunya ini orang Islam. Tapi ternyata mereka sedang mengemban misi sesuatu. Mereka bisa jadi dosen, kebanyakan jadi pendidikan ya. Kebanyakan jadi pengajar gitu. Waktu yang sempat viral dulu ada yang orang Islam dosennya bukan? Ini mana? Ibrahim, bukan? Siapa? Saifuddin Ibrahim. Nah, itu. Saifuddin Ibrahim itu dia mengaku dirinya sebagai murtadin, keluar dari Islam. Bukan dosen dia? Nggak tahu saya kalau dia dosen. Kayaknya dosen. Yang saya tahu dia keluar dari Islam, terus menjadi pendeta. Gitu. Itu murtadin. Murtadin. Dia bukan ya. Yang model yang C6 tuh. Bukan. Kalau C6 kita tahunya dia Muslim, Tat. Nah, kalau Saifuddin Ibrahim kan sudah memang mengaku sebagai murtadin. Dia sebagai pendeta di Kristen. Gitu. Yang C6 ini yang berbahaya. Kita nggak tahu nih orang Islam beneran atau enggak gitu. Dan biasanya pengajar. Pernah dengar nama Snoop Hurgronya? Betul. Nah, itu C6 tuh. Yang di Aceh. Ya, itu adalah bentuk level paling tinggi dalam misionaris. Kalau Sifor meledak. Sifor. Nah, jadi kalau tadi Ustaz tanya tentang yang umat terbaik gitu. Konsepnya nggak begitu, tapi mereka mengatakan bahwa ya di luar mereka nggak selamat gitu. Itu aja sih. Tidak ada sampai ada sanksi apa keluarga, ekonomi atau sosial, nggak ada. Kalau mereka tidak bisa membawa jiwa. Tapi kalau mereka bisa membawa jiwa, itu disorakin di gereja. Allahu Akbar. Dan itu juga beda denominasi, beda modus gitu. Kalau yang gereja yang umum yang artinya Katolik, Protestan, mereka melakukan misi-misi seperti itu, ya artinya mereka mungkin ada biaya dari gerejanya. Misionaris juga begitu, ada biaya dari yayasan di belakangnya atau organisasi di belakangnya. Tapi ada satu kelompok Kristen yang disebut dengan saksi Yehova, satu saksi Yehova.
Saksi Yehova ini setiap jemaatnya itu mereka melakukan misi mereka tuh benar-benar modal sendiri. Modal sendiri kan. Jadi mereka malah yang lapor gitu sama gerejanya. Sudah berapa jam mereka kerja seminggu ini gitu. Hasilnya bagaimana gitu. Dan itu mereka tidak dibayar gereja. Ada nggak motivasinya kayak infak, amin, atau Motivasinya? ya? Motivasinya panggilan. Oh. Panggilan hati gitu. Jadi mereka melakukan benar-benar itu atas dasar Ikhlas. panggilan hati, ikhlas gitu. Sudah berapa orang di Ikhlas sini? lili siapa itu? Misalkan lillahi ta'ala ini. Apa? Saya mau nyebut lillahi ta'ala kok nggak pas banget ya buat mereka ya. Iya. Tapi mereka begitu, mereka yang bisa disebut militan. Di Indonesia dulu pernah dilarang selama 25 tahun. Ya, ketika zaman Pak Harto. Ketika zaman Gus Dur dibuka lagi. Ya. Nah, jadi pembukaan ini adalah artinya untuk memberikan gambaran para ustadz bahwa yayasan kami ini memang menempuh jalur perang pemikiran untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya-upaya pemurtadan tersebut. Ya. Modus dan ininya banyak sekali, bisa lewat pendidikan yang paling banyak sini, bisa lewat kesehatan, bisa lewat pernikahan. Lebih tinggi mana itu? Pendidikan, pernikahan atau kesehatan? Yang paling sering dengar sih dari pernikahan. San. Pernikahan. Di Indonesia walaupun ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, yaitu dilarang nikah beda agama, tapi saya tuh sering banyak menerima tamu, entah pelaku, entah keturunannya, anak-anak yang orang tuanya nikah beda agama gitu. Padahal seperti tadi saya bilang, di dalam agama mereka jangankan berkencan, menikah aja nggak boleh, itu istilahnya. Tapi itu juga banyak dilakukan untuk apa? Untuk menarik pasangannya yang bukan dari Kristen untuk masuk agama Kristen. Pendidikan juga ada, militer juga ada, kesehatan juga banyak. Ya saya nggak usah sebutin secara detail lah. Tapi maksud saya, umat Islam di Indonesia khususnya juga memang harus banyak mengetahui tentang perbandingan ini, Ustaz. Di sekolah tinggi Islam mungkin ada Usuluddin. Sekarang disebut studi agama-agama ya. Ya. Saya sering diskusi sama dosen-dosen Usuluddin. Saya tanya, Ustadz, kalau di kampus Ustadz, studi agama-agama itu Ustadz berani nggak membenarkan A, menyalahkan B? Nggak berani, nggak boleh. Memang bukan untuk seperti itu gitu. Mereka hanya membanding-bandingkan, tapi tidak bisa mengatakan yang ini yang benar, ini yang salah. Tapi kalau kita menyebut Islam paling benar, berarti ada agama yang benar lain. Itu dia. Kita hanya mengatakan Islam agama yang benar. Betul. Jadi sebagai umat Islam, kita harus berani Islam yang benar, yang lain salah. Betul. Jadi kita Kan nggak gitu. akan bilang paling benar. Iya, iya. Nah, istilah Islam paling benar atau semua agama sama, ini kan ada sumbernya nih. Ya. Entah pluralisme, entah liberalisme, dan sebagainya. Tapi kalau kita kembali kepada Quran, di Quran ada inna dina indallahil Islam. Dengan ayat itu kan berarti kan Islam harus yang paling benar, yang lain salah. Buat orang Islam maksudnya. Buat agama lain, mereka mau mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah, termasuk Islam, itu juga hak mereka. Tapi pernah nggak kepikiran Kang, kan orang Islam kan orang yang paling sering dengar qul ya ayyuhal kafir. Ya kan? Kalau diartiin kan katakanlah wahai orang-orang kafir. Jadi hampir setiap hari pasti kita baca hai orang-orang kafir. Kita bacanya hai orang kafir. Iya. Cuman kita nggak pernah ngomong ke orang kafir hai orang kafir. Kenapa ketika imam membaca al-kafirun itu makmum nggak marah? Karena ngadep kiblat. Coba imamnya ngadep makmum, hai orang-orang kafir. Nggak boleh itu ya. Marah ya. Aduh. Jadi kadang kita nggak sadar. Iya. Tiap hari kan minimal subuh 2 rakaat sebelum sholat subuh itu kan baca al-kafirun. Jadi hampir tiap hari kita bilang wahai orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir. Cuman nggak ada prakteknya. Jadi mau ngomong orang kafir aja susah. Makanya dulu sempat heboh, jangan ngomong kafir dong, ngomong non muslim. Ternyata non muslim lebih mengerikan. Non Islam maksudnya. Ya kan? Non Islam lebih parah daripada Tidak kafir. selamat kan? Iya. Kalau kafir kan cuma ente nutup. Iya. Kayak mungkin perlu juga tuh kita edukasi untuk sering-sering ngomong qul ya ayyuhal kafirun hai orang-orang kafir. Mungkin. Karena setiap subuh loh itu, setiap subuh satu, sebelum subuh sama witir. Berarti kan awal hari kita manggil wahai orang-orang kafir, penutup hari wahai orang-orang kafir. Tapi prakteknya nggak pernah keluar dari mulut di orang kafir.
Perasaan saya yang debat sama pendeta juga nggak pernah sih nyebut pendeta kafir. Ini padahal bahasa paling halus. Paling halus ya. Itu dulu waktu Nabi yang sholat kemudian kiblat berubah, itu Nabi lagi baca surat Al-Kafirun enggak ya? Itu ujian sih ya. Tapi sahabat-sahabat kan ngikut langsung bawa balik ya. Tapi kasusnya bukan pas Nabi. Iya. Jadi ada masjid Kiblatain Iya, kiblatain. yang di Madinah. Itu ada jemaah sedang sholat, mereka berputar. Putar. Jadi bukan pas Nabi di situ. Ya, dan nggak baca surat Al-Kafirun ya? dia? Enggak lah, kan sholat asar. Surat asar. Enggak ketahuan. Oh iya, lagi sir berarti ya. Gisir. Nah, jadi gitu Ustaz, latar belakangnya di yayasan kami ini. Jadi alhamdulillah ya saya sebagai apa yang namanya tokoh di dalam yayasan ini, saya diberi tugas setiap Tahun berapa tahun mulainya? harus berdebat dengan pendeta minimal setahun 2 kali Ustaz. Kalau yayasan yang ini yang sekarang Yayasan Garda Mualaf Indonesia ini baru berdiri 22 Mei 2024. Dan tadi 600-an orang yang sudah masuk Iya, Islam. iya, Masya kurang Allah. lebih di situ. Masya Allah. Tapi sebelum itu saya bergabung dengan yayasan yang serupa atau mirip yaitu Yayasan Pembina Mualafat Tauhid yang berpusat di Surabaya. Gitu. Dan jadi yang di Jakarta ini yang Garda Mualaf Indonesia ini kita yang berkiprah memang saya harus berdebat dengan pendeta minimal setahun 2 kali. Dan sekali debat itu semuanya kita yang fasilitasin. Di hotel minimal bintang 4, bintang 5. Sekali debat itu biayanya bisa 70 sampai 100 juta. Kita semua yang bayarin. Allah kaya. Iya dong, Allah kaya. Nah, 2022 saya mulai debat, 23, 24, 25 saya gagal Ustaz. Nggak bisa debat saya 25. Setahun 2 kali atau setahun sekali? Setahun 2 kali. Yang 25 saya sekalipun enggak. Iya. Pada nggak mau debat sama saya. Udah tanya. Berarti diganti dong ya? Diganti. Diganti ya el kafirun. Alhamdulillah. Wahai orang kafir. Ya kira-kira gitu. Jadi alhamdulillah karena saya sering berdebat dengan kalangan Kristen. Orang Kristen juga punya misi juga memang apa ya? Mereka Ustaz kan tahu orientalisme ya. Orientalisme kan juga memang punya misi untuk mempelajari budaya timur termasuk agamanya. Mendebat orang-orang Nasrani itu ada nggak tips yang paling jitu? Ya ada. Nah, kalau Israfil ingat yang di Al-Maidah ini, coba Al-Maidah 75. Kalau saya lebih sering pakai yang Quran surat An-Nahl 125. Oh, yang ud'u. Di situ ada perintah berdebat lah. Ya, tapi dengan Cara yang paling baik. paling baik. Itu dia. Harusnya. Jadi kita melakukan perintah atau tuntunan Quran, berdebat dengan mereka tapi harus dengan cara yang paling baik. Oke, kita buka Al-Maidah 75. Al-Syaitanirrajim. Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulani at-ta'am. Apa terjemahannya di situ? Kalau yang di ini yang saya baca ini Nggak apa? apa-apa. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. Keduanya biasa memakan makanan. Oke, keduanya biasa memakan makanan. Perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan kepada mereka ahli kitab. Kemudian perhatikanlah bagaimana dipalingkan oleh keinginan mereka. Jadi sebenarnya Allah bilang menghujah menghadapi Nasrani cukup dengan makanan. Makanan. Dengan memakan makanan. Jadi Al-Masih dan ibundanya keduanya memakan makanan. Jadi itu untuk menjatuhkan argumentasi mereka kalau Yesus itu makan. Jika Yesus itu Tuhan, berarti Tuhan makan. Jika Tuhan makan, Ke belakang. berarti dia ke belakang. Jadi kata Allah, Allah cuma berhentiin di situ aja tuh. Ibundanya dan Isa keduanya memakan makanan. Sudah selesai kan? Kata Allah, lihatlah reaksi mereka. Jadi kalau dia mikir, kok Tuhan makan? Kalau Tuhan makan dia ke belakang. Nah ini kalau bagi Israfil ini kayaknya Allah cuma ngasih lu debatnya, ajak tanya, dia makan nggak? Nggak cuma makan doang, Ustaz. Nggak cuma makan doang. Nggak cuma makan doang, banyak minum dan sebenarnya. lain-lain kan? Makanya, Bukan itu aja. Israfil dulu sempat pas baca, ya Allah, keren banget berarti ya, Allah tuh hanya memulai. Iya, Kalau dia simpel. makan selesai. Makanya ketika oleh Allah di surat Al-Ahzab Allah bilang Nabi Muhammad,
Nabi Muhammad itu pun makan. Wahai Nabi, semua Rasul yang diutus sebelummu, mereka memakan makanan dan mereka berjalan di pasar. Ya. Jadi untuk menunjukkan sosok beliau ini manusia, ya beliau makan. Ya, cukup dengan makan. Udah cukup. Iya. Jadi ternyata Belum lagi kalau menyusui dari ibunya. apalagi cerita yang hidangan dari langit. Dari langit. Makanya lihat Bani Israel ternyata urusannya makanan. Nabi Adam di surga Makan juga. Jadi ternyata semua urusan tuh bisa hujahnya bisa dengan makan. Makanya tadi alhamdulillah syukuran udah ngasih kita makan kenyang. Iya, alhamdulillah. Tapi jangan ngantuk ya, Ustaz. Enggak. Ini ilmunya belum diambil ini. Tadi Israel Baru dikit ini. berpikir tadi. Sebenarnya menghadapi mereka cukup karena Allah bilang lihatlah reaksi mereka. Ya kalau dua-duanya ibunya makan, Isanya makan, udah selesai. Kalau ke belakang buang air besar, kecil, kentut, udah selesai. Kalau dia udah yakini, lah Tuhan. Ya, jadi kalau ya ibaratnya kalau saya dan teman-teman di yayasan ini yang memang mempelajari kristologinya, Ustaz, itu memang bisa lebih jauh. Memang hujatan tersebut juga bisa dipakai, tetapi kalau yang menjawab orang-orang yang belajar filsafatnya Kristen, yang berasal dari filsafat Yunani, berasal dari paganisme Romawi, itu mereka bisa menjawab dengan ya karena memang dia sedang jadi manusia. Gitu. Dia sedang jadi manusia. Sedang jadi manusia, sedang mengambil rupa manusia. Itu mereka pakai begitu karena memang dipengaruhi oleh filsafat Yunani, yaitu apa? Helenisme. Helenisme ada dewa Zeus, punya anak dari manusia, Hercules, Perseus. Dalam agama Kristen di kitab suci mereka ada pembahasan malaikat. Ada, itu malaikat Gabriel namanya. Ngapain malaikat itu? Itu memberitahukan kepada Maria, ibunya Yesus, bahwa dia Jadi akan kalau melahirkan dalam seorang Quran anak. kan, kalau malaikat itu harus turun ke bumi, dia harus berpenampilan manusia. Nah, itu bedanya. Kalau yang di Quran, malaikat Jibril alaihissalam kan menyerupai manusia yang sempurna. Dua kali. Memberitahukan kepada Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Kalau yang di Bible, malaikat Gabriel ini juga memberitahukan kepada Maria, ibunya Yesus, bahwa dia akan melahirkan seorang anak dan disuruh memberikan namanya Yesus, yaitu Immanuel. Immanuel itu artinya Tuhan beserta kita gitu. Nah, cuman kalau kita nggak belajar latar belakangnya Kristen, seolah-olah kata Immanuel itu berasal dari kitabnya orang Yahudi. Nah, jadi di kitabnya orang Yahudi itu juga ada istilah Immanuel. Coba yang di Al-An'am. Al-An'am 9. Kan ayat Al-An'am 8. Itu orang-orang tuh nantang. Coba diturunin malaikat aja. Ya. Nah, terus ayat 9-nya Allah bilang apa? Pastilah dijadikan berwujud laki-laki ya. Nah, jadi Quran itu bilang kalau memang malaikat harus turun, wujudnya harus laki-laki, nggak bisa perempuan. Bisa nggak mereka bilang, ya ada nggak sampai mereka katakan Yesus itu jelmaan malaikat? Kok harus Tuhan? Enggak. Kalau dari kalangan Kristen yang Unitarian, mereka mengatakan Yesus itu adalah seorang ciptaan, tetap ciptaan, dia manusia, tapi dia sangat mulia, lebih mulia dari malaikat. Itu Kristen yang Unitarian mengatakan begitu. Tapi Yesus pernah tidak ada. Gitu. Kayak Imam Mahdi. Pernah tidak ada artinya apa? Ya berarti bukan Tuhan. Nah, itu menurut kalangan Kristen yang Unitarian. Tapi mereka tetap menganggap Yesus sebagai anak Allah, tulisannya gitu. Saya bacanya Allah, Ustaz, karena di Bible mereka nggak ada tasdidnya ya. L-nya 2? L-nya 2 tetap, tapi nggak ada tasdidnya. Jadi mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah anak Allah, dan Yesus mati di atas kayu salib tetap untuk menebus dosa mereka. Jadi untuk konsep keselamatannya, walaupun Kristen Unitarian tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, mereka menggunakan pola pemikiran Paulus. Nah, ini mau belajar kristologi kayaknya Ustaz? Enggak lah. Ahmad Israfil ini kayaknya. Ustaz Israfil aja. Oke lah ya, Alhamdulillah senang. Cuman kalaupun tadi tahun 2025 nggak dapat pendeta yang mau diajak debat, kenapa kita nggak berikan materi ini buat teman-teman muslim aja? Sudah. Itu yang kita lakukan juga. Oke. Satu, anak-anak muda hari ini bacaan mereka mungkin bukan Al-Quran. Yang kedua, kalau kita melihat terakhir
ChatGPT AI bisa membantu untuk mengenal Tuhan. Terus upaya kita tahun ini apa 2026 tadi samping edukasi. Oke, bagi Israfil tadi Al-Quran Terjemah Tafsirah ini kan tadi Ustadz Felix udah make, Umi Irene udah pakai, insya Allah yang sekarang Kodondi akan pakai juga. Insya Allah. Karena memang memahami makna Al-Quran itu lebih mudah dan terjemahnya tafsiriyah. Jadi semua tanda kurung dihapus, semua catatan kaki dihapus supaya memudahkan pembaca. Terus kepada siapa berbicara semua udah pakai terjemahan. Kalau pengalaman Kodendi membaca terjemahan itu sangat membantu atau harus memahami Arabnya lebih dalam? Memahami Arabnya jika mampu itu sangat-sangat bagus, apalagi kalau kita dibekali dengan nahwu shorof. Tetapi kalaupun kita tidak mahir bahasa Arab Quran, maksud saya, kita juga harus paham dengan asbabun nuzulnya, Ustaz. Asbabun nuzul juga sangat penting, karena memang di dalam Quran terjemahannya itu kan kadang-kadang membicarakan sesuatu yang kita nggak tahu ini sebabnya apa ayat ini turun gitu. Jadi makanya kita perlu asbabun nuzul. Terus berikutnya juga kita sangat perlu tahu tentang konteks. Tidak bisa satu ayat itu yang istilahnya berkaitan dengan ayat-ayat sebelum atau sesudahnya diartikan secara independen. Kalau ayatnya berbunyi babi itu haram, jelas perlu tafsir apa lagi gitu saja. Tapi kalau contoh misalnya surat-surat yang di Bible babi. Kalau di Quran daging babi. Daging babinya. Iya, dia nggak sebut babi, dia sebut lahmal khinzir. Daging babinya. Iya, kalau di Quran sebutnya babi, tapi kadang-kadang berubah, Ustaz. Nggak, di Quran daging babi justru. Iya. Jadi dia nggak sebut babi. Apa bedanya kira-kira, Mas? Ya, kalau daging babi kan berarti udah disembelih, udah diolah gitu. Enggak kan? Tadi kalau di Bible daging apa babinya doang? Tulisnya babi. Babi tapi ya? kadang-kadang berubah. Tahun sekian babi, Tapi tahun sekian babi dalam hutan. Quran semuanya lahmal khinzir. Semuanya daging babi. Kalau di kitab mereka, tahun sekian babi, tahun sekian jadi babi hutan. Yang tahun sekian, contoh nih misalnya, tahun 58 babi haram, tahun 74 babi hutan haram, tahun 2023 babi najis. Kan beda, najis sama haram. Buat Islam gitu ya. Nggak tahu buat mereka. Tapi bisa berubah begitu. Yang ini babi hutan. Beda terjemah lagi, babi lagi, balik lagi gitu. Jadi kalau ada babi hutan, berarti kan babi kota boleh gitu? Iya, babi. Babi apa yang paling haram? Hewan apa yang paling haram, Mas? Paling haram? Paling. Bukan haram doang. Apa tuh? Ini apa nih maksudnya? Kan kalau hewan paling haram itu babi hamil. Babi hamil. Udah babinya haram, mengandung yang haram lagi. Mengandung babi lagi. Oke, Israel jadi ada pertanyaan nih ya. Bukan mau belajar kristologi sih. Kan waktu Al-Kahfi diturunkan pertama kali di Mekah, orang-orang Madinah dapat titipan pertanyaan dari Yahudi. Salah satunya Ashabul Kahfi. Memang di Nasrani Ashabul Kahfi itu apa manfaat kisah itu? Ibrah. Ya, kisah itu tidak masuk ke dalam dokumen mereka, tidak masuk ke dalam kitab mereka. Tapi Seven Sleepers dari mana? Iya, Seven Sleepers itu sebuah bukan sumber bukan sumber sekunder juga. Artinya mereka punya kitab di dalamnya itu, walaupun itu dulu cara penyusunannya dengan memilih-milih kitab yang sudah ada, tetapi Seven Sleepers itu tidak masuk ke dalam kanonisasi ini. Jadi buat mereka, buat orang Kristen, tentang Seven Sleepers itu adalah hanya cerita dongeng. Disebutnya Tapi pas kita jadi orang Islam, disuruh setiap pekan baca. Nah kan, bagi seorang Kodondi ada nggak ibrah dari cerita Ashabul Kahfi itu? ada, tentu saja ada. Nah kan, seperti tadi saya bilang, kan kita juga harus tahu asbabun nuzul ayat itu turun. Nabi kan tidak semerta-merta cerita tentang itu. Betul, kalau nggak ditanya, begitu kan? Kalau dia tahu, berarti dia Nabi. Ya. Kalau dia tahu banget, berarti dia bukan Nabi. Tahu banget. Tahu banget tuh detail. Oke. Makanya nggak didetailin di Al-Kahfi. Ya, artinya sebenarnya pertanyaan titipan yang tadi Ustadz bilang, pertanyaan itu kan pertanyaan untuk menguji apakah dia benar-benar Nabi atau bukan. Betul kan? Nah, ketika dijawab, baru mereka istilahnya beneran Nabi nih. Tapi tetap aja mungkin sebagian juga tetap menolak gitu kan.
Yang Ustaz tanyain itu, kisah Ashabul Kahfi di dalam tradisi Kristen itu tidak masuk dalam kitab mereka. Jadi kalau Ustaz tanya ibrohnya apa ya enggak. Kalau Uzair masuk. Uzair di kitab mereka namanya Ezra. Ya, tapi di kitabnya Yahudi itu Ezra itu tidak diceritakan disebut anak Tuhan gitu oleh Bani Israel pada saat itu. Tidak disebut. Enggak seperti yang di Quran. Tidak seperti Quran surat atau ayat 30. Ya, jadi enaknya sambil megang. Iya, sambil megang. Tuh. Masya Allah. Berapa naskah tuh? Hah? Berapa? Ya pokoknya lebih banyak lah daripada kitabnya orang pendeta lah. Masya Allah. Saya harus menunjukkan supaya Ustadz punya gambaran. Ini kalau sama Umar nggak boleh buka Bible dong. Ditegur Nabi. Bukannya Umar pada waktu itu kan ingin tahu syariatnya ya Ustadz ya. Ngapain? Kalau ini kan untuk membuktikan. Iya. Saya mengumpulkan ini Ustadz. Salah satu motivasi saya adalah ingin membuktikan kebenaran Quran kepada orang Islam. Makanya butuhnya keraguan. Butuh apa? Keraguan. Butuh keraguan dari siapa? Keraguan itu dibutuhkan untuk sampai ke titik yakin. Maksudnya, saya mengumpulkan atau mendapatkan ini. Jadi kita kan ragukan, ini nggak benar nih pasti isinya. Enggak, saya nggak ragukan. Saya nggak ragukan. Akhirnya pas dibaca-baca, wah ini kayaknya ini pun nggak benar juga nih. Saya nggak meragukan ini. Makanya ketika Quran datang, kok dia langsung awalin dengan la raiba fi. Ya, Tidak jadi ada kalau kita keraguan. bola. Saya tidak meragukan ini Ustaz. Karena saya udah tahu sejarahnya. Jadi ini bukan kitab Taurat yang dimaksud Quran gitu. Nah, Gitu maksudnya. Nggak usah ragu. bukan Taurat. Bukan Taurat. Bukan Injil. Bukan Injil juga. Nah, jadi kalau yang ini adalah kitabnya orang Yahudi. Ya, Ya, ini adalah disebut Tanakh. Tapi yang itu, yang di Al-An'am, Allah bilang, apa coba? Itu yang dimaksud Allah apa tuh? Yang mana? Taj'alunahu qaratisa tubdunaha nih. Ayat 91. Ayat 91 surat Al-An'am. Ini terjemahannya apa maksudnya apa? Sebentar. Al-An'am. Ini mau pakai ini aja, surat cinta dari surga. Oh iya. An'am. Oke, di sini kan sebutkan di siapakah yang menurunkan kitab Taurat yang dibawa Musa sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Yeah. Kamu jadikan kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai. Oke. Itu artinya apa? Kalau memang tadi ini kitab Yahudi. Gini Ustaz, saya pengen nanya dulu Ustaz ya, boleh ya? Yeah. Mohon maaf ya. Pernah nggak Ustaz Israfil membaca di dalam Quran atau hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam menulis kitab Taurat? Enggak, Allah yang tulis. Nah, nggak pernah kan? Allah yang bilang. Ya. Oke. Pernah nggak Ustaz Israfil membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariun menulis kitab Injil? Enggak. Nggak pernah juga kan? Itu yang ditanyakan juga. Israfil tanyakan. Nah, makanya saya juga bertanya ini untuk memantapkan pemahaman Ustaz ya. Allah yang tulis ya. Ya. Tahu kan di Al-A'raf? Ya. Oke. Makanya pernah nggak Ustaz Israfil membaca di dalam Quran ya, bukan di hadis ini, di Quran aja. Ada ayat kami yang menurunkan Taurat dan Injil dan kami pula yang menjaganya. Enggak ada. Nggak ada kan? Cuman Quran yang dijanjikan dijaga kan? Betul. Berarti Taurat dan Injil tidak dijanjikan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, terus bagaimana kita yakin ini kitab Taurat ini masuk Quran gitu maksud saya. Bagaimana kita yakin bahwa ini adalah kitab Injil yang dimasuk Quran gitu. Jadi tidak dijanjikan untuk dijaga. Kalau dia satu jilid begini berarti menyalahi ini. Iya, jadi tradisi ini Ustaz ya, tradisinya orang Yahudi yang ditulis oleh Nabi Musa hanya 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, yang oleh orang Kristen disebut Pentateuch, 5 kitab. Perjanjian apa itu? Ini masuk di dalam yang disebut orang Kristen Perjanjian Lama. Mungkin saya ceritakan sedikit begini. Yeah. Kitabnya orang Yahudi yang ini, kalau yang ini diambil dari terbitan atau yang disusun di abad 10, yang sudah dikasih harokat. Harokat ya? Ini ada harokatnya nih, Ustaz, yang ada tanda-tanda kecil-kecil nih. Ini berani nih? Iya, ini bahasa Ibrani yang udah ada tanda harokatnya. Yang titik-titik di bawah di atas nih ya. Yang masih gundul, yang belum ada harokatnya. Ada. Yang disebut dengan Hebrew gitu ya. Itu disusunnya hampir 5 abad sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ya Allah. Hampir 5 abad. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam hidupnya abad berapa? Ya. Abad 15, 14. Jaraknya hampir 1000 tahun. Ya. Jadi orang-orang Yahudi yang menyusun kitab yang disebut dengan Tanakh, ini namanya Tanakh Ustaz.
Nah nih, tanah ini singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Torah yang tadi saya bilang 5 kitab Musa, Nevi'im kitab yang bercerita tentang nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan orang soleh gitu, atau bisa juga tulisan nabi. Berarti yang 3 nulis kelompok ini yang nulis ini disusun terakhir oleh tradisinya itu oleh yang disebut dengan Ezra di sini. Uzair. Ezra, kalau kita mengenal Nabi Uzair alaihissalam. Ini ada penulis Penyusun bukan penulis, penyusun. Jadi kitab-kitab yang tapi sudah yang ada bahasa Quran dikumpulkan. ingat gak yang di Al-Baqarah? Ya. Yang Bukan ini. Yang wailun itu bukan ini? Bukan ini. Ini sudah di abad 5 sebelum Masehi, Ustaz. Berarti wailun itu untuk yang mana? Pada zaman masih ada Nabi Musa alaihissalam kan. Iya kan? Nah, itu yang ditulis itu maksudnya pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu berupa yang disebut dengan, kan kata kitab, kalau nggak salah, ini mohon maaf Ustaz ya, kalau saya salah tolong dikoreksi. Kata kitab di dalam Quran itu kan konteksnya bisa selain daripada wahyu yang dibukukan, juga bisa berisi hukum, ketetapan, perintah, aturan. Betul kan? Untuk suatu bani tertentu, gitu kan? Nah, yang dimaksud dalam Quran, Taurat, Zabur, dan Injil itu semuanya adalah wahyu-wahyu yang berisi tentang hukum, ketetapan, aturan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan melalui nabi dan rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Oke, gini. Nah, gimana? Kalau di Al-A'raf ya, kata Allah, kami yang tuliskan untuk Musa. Terus? Oke ya. Semuanya ada di Taurat. Sekarang. Kan di Quran nanti ada Allah bilang tercatat di dalam kitab Taurat dan tercatat di dalam kitab Injil. Siapa yang tercatat? Tipe pengikut Nabi Muhammad. Mereka rajin sujud, sholat itu kan. Nah itu kita mau tahu tuh dari mana? Masih ada nggak? Nah tapi Allah bilang tertulis dalam Taurat dan Injil. Iya, dijanjikan dijaga nggak tuh? Enggak. Nah sudah. Nah tapi bisa nggak kita dapetin itu? Karena kata Allah kan, kayak tadi yang Al-A'raf, tertulis dalam Taurat. Iya. Nah itu gimana kita mau tahu membuktikan Quran ini? Nah begini. Kalau di Quran surat Al-A'raf 157 kan disebutkan bahwa mereka beriman kepada nabi yang buta huruf, terjemahan itu yang baru ya. Kalau dalam terjemahan sebelumnya yang ummi, yang namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Betul kan? Sekarang kalau ini dianggap Taurat dan ini disebut Injil, sudah saya pelajari Ustaz, di sini tidak ada nama Nabi Muhammad SAW. Coba kita buka yang tadi kita baca sholat Isya. Ya. Muhammadun Rasulullah. Oke ya, di ayat itu kan Muhammad utusan Allah, orang yang bersama dengannya, tegas terhadap orang-orang kafir, saling berkasih sayang terhadap orang-orang beriman. Engkau melihat mereka ruku, sujud, mencari karunia dan ridho dari Allah. Tanda-tanda terlihat di wajah mereka, dari bekas sujud mereka. Itulah perumpamaan yang tertulis dalam Taurat dan tertulis dalam Injil. Gimana kita mau membuktikan ayat ini benar apa enggak? Contoh nih, kita pengen buktiin. Wah ada kok di Taurat, bisa nggak tuh? Taurat yang mana? Kalau memang tadi kita dari awal tidak mengakui kalau ini, ini yang makanya saya ingin memberikan definisi ya, definisi tentang kitab Taurat dan Injil. Yang saya bisa berikan definisi tentang kitab Taurat dan Injil itu adalah Taurat dan Injil itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk Bani Israel pada zaman itu. Setuju? Setuju? Sampai di situ? Oke. Terus tadi saya juga tanya sama Ustadz bahwa kita tidak pernah membaca dalam Quran ataupun hadis bahwa Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat dan kitab Injil. Ya. Yang ada celaka mereka yang menulis. Al-Baqarah 79 kan. Nah, juga tadi Al-A'raf 157 bahwa yang namanya Taurat dan Injil yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam itu di dalamnya ada cerita Nabi Muhammad SAW. Ya kan? Ada nama juga malah. Malah kalau kita baca Quran As-Saff ayat 6, di situ juga Nabi Isa diceritakan akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Sekarang maksud saya, kalau orang Yahudi bilang ini Taurat, orang Kristen bilang ini Injil, sedangkan di dalamnya tidak ada nama Muhammad atau Ahmad, pertanyaan kan begini, berarti apakah ini dan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran? Surat Al-A'raf 157, apakah ini yang dimaksud Quran surat As-Saff ayat 6 gitu? Atau yang tadi ya, atau yang tadi.
Berarti kan mereka bukan. sujud. Berarti kan bukan. Karena tidak ada nama Muhammad dan Ahmad. Itu maksud saya. Tapi kalau kita mempelajari sejarah tersusunnya kitab-kitab ini, saya tadi sudah menceritakan bahwa kalau yang ini punya Yahudi, disusun tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Kitab ini di abad ketiga sebelum Masehi, tahun 270 sebelum Masehi, di Alexandria Mesir, diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dari bahasa Ibrani jadi bahasa Yunani. Ini kitabnya. Nggak ada harokat. Kalau kalau yang ini Yunani ya sudah Yunani Koine namanya. Ya. Tapi yang saya pegang ini adalah yang disebut dengan kitab Septuaginta, tapi yang sudah diubah-ubah terjemahannya juga sama orang Kristen. Jadi kalau orang Yahudi mengubah-ubah kitab Taurat yang diberikan oleh Nabi Musa alaihissalam, orang Kristen mengambil kitab terjemahan yang bahasa Yunani ini, terjemahannya juga diubah-ubah. Diubah-ubahnya di abad kedua, di abad ketiga, di abad 4 Masehi oleh Bapak Gereja Origen, Lucian, Hesisius. Yang Hesisius ini yang dijadikan bagian daripada kitab Kristen yang disebut Perjanjian Lama. Ini Perjanjian Lama. Jadi Perjanjian Lama ini berasal dari Septuaginta ini, Ustaz. Terjemahan Yunani, tapi yang terjemahannya sudah diubah-ubah. Jadi asalnya dari sini, tapi melalui ini diubah-ubah terjemahannya baru jadi ini. Jadi dulu sejarah terjemahan di Indonesia pun sama. Jadi Pak Prof Sunario itu, kata beliau, saat 10 orang tim penerjemah Al-Quran ke bahasa Indonesia, itu di tangan kami ada 2 versi terjemahan, Inggris dan Belanda. Oke. Jadi terjemahan kita pun sebenarnya patokannya pada awal penerjemahan kedua tadi, Inggris dan Belandanya. Jadi mungkin ketika ditemukan ada kekeliruan atau kesalahan, ya karena memang kita merujuknya pada terjemahan Inggris saat itu dan terjemahan berbahasa Belanda. Belum dari bahasa Arabnya langsung? Belum. Kalau kata beliau, karena pada mukadimahnya, maka ketika Ustadz Muhammad Thalib menyusun terjemahan tafsiriyah ini di 2011, beliau kemukakan, ini lihat, memang diakui saat itu. Makanya kalau memang berikutnya ada revisi, ya wajar lah. Gini saat kalau pandangan saya juga, yang namanya juga terjemahan. Betul. Apalagi diterjemahkan ke dalam bahasa yang miskin kosakata. Betul. Ini mohon maaf saja. Apalagi tadi dengan pengakuan saat itu mereka Iya, ya kita tahu sendiri bahwa bahasa Indonesia berapa sih kosakatanya? Benar. Sudah gitu berapa ribu kata yang diadopsi dari bahasa Arab juga gitu. Lah bagaimana bahasa yang mengadopsi bahasa Arab menerjemahkan bahasa Arab? Pasti tentu saja mungkin tingkat persentasenya mungkin bisa di bawah 90% gitu saja. Bukan 18 tadi. Kalau 18 itu tadi yang dianggap ucapan Yesus saja. Ya, tapi maksud saya kan berarti kan yang namanya penerjemahan itu kan hanya pilihan kata-kata daripada orang yang memahami bahasa kedua. Pilihan kata-kata ini yang kadang-kadang kan bisa berdasarkan harfiahnya, bisa berdasarkan tafsirnya. Tafsiriyah itu. Tafsiriyah. Sebenarnya bahasa Arabnya tafsiriyah dan secara tafsir. Nah ini juga sama Ustaz. Yang Kristen juga sama. Terjemahan. Ketika mereka menerjemahkan, mereka juga menerjemahkan, mereka sebut istilahnya tuh terjemahan dinamis gitu katanya. Dinamis itu artinya menerjemahkan tapi ada tafsirnya. Gitu. Footnote, tafsirnya pada footnote. Beda lagi sama footnote. Kalau footnote yang ini tadi. Nah, seperti tadi yang saya bilang, bahwa Al-Quran kan sudah klaim bahwa mereka mengubah-ubah. Betul. Betul kan? Terus ada satu lagi klaim bahwa apa yang mereka bacakan ternyata bukan firman Allah. Betul kan, Ustaz? Nah, itu yang kedua. Nanti yang pertama ini dulu. Ketika di Quran diklaim bahwa mereka sudah mengubah-ubah, ternyata ini ada sebuah kitab suci Katolik. Tidak untuk di. Sebelumnya, tadi kan kalau memang Kodondi sejak awal tidak percaya, semua ini adalah kitab suci yang dimaksud dengan Injil dan Ini dia yang mau saya buktikan di sini nih. Kenapa di Quran menyebut mereka ahli kitab? Kalau menurut saya, ini sadar nggak ada kitabnya deh. Iya, kalau menurut saya, kan tadi saya sudah sempat konfirmasi ke Ustadz Israfil nih, bahwa yang disebut dengan kitab di dalam Quran, konteksnya itu kan bisa berupa wahyu yang ditulis, tapi juga bisa berupa hukum, ketetapan, perintah, aturan, ya kan? Orang yang disebut ahli kitab, berarti kan orang yang sudah pernah diturunkan kitab. Tetapi buat kita orang Islam, berdasarkan Quran,
Yang dimaksud dengan kitab Taurat dan Injil, yaitu adalah wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada sebuah bani tertentu melalui nabi dan rasulnya, yang mana di dalam Quran diklaim itu ya wahyu yang asli gitu. Nah, ini disusun sama orang jauh setelah nabi-nabi itu sudah nggak ada gitu, Ustaz. Nabi Musa alaihissalam sudah tidak ada. 1000 tahun kemudian baru ada ini. Nabi Isa alaihissalam tidak ada, 400 tahun kemudian baru ada ini, yang sudah dijadikan satu, perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau yang Nabi Musa alaihissalam kitabnya ini 1000 tahun kemudian baru ada, yang ini 400 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam baru ada, bagaimana kita bisa bilang ini kitab Taurat dan kitab Injil yang dimaksud oleh Quran? Oke, coba kita balik ke Al-An'am halaman 1 ya. Itu Allah memberi semacam tantangan sih ayat ke-7 itu. Sekiranya Al-An'am ayat berapa? Ayat 7. Oke. Halaman pertama. Oke, apa di situ? Dan sekiranya kami turunkan kepadamu Muhammad tulisan di atas kertas, Oke. sehingga mereka dapat memegangnya dengan tangan mereka sendiri, niscaya orang-orang kafir itu akan berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata. Jadi mereka itu sebenarnya nggak tahu kitab. Gini Ustaz, kalau Kan kita... kata Allah apa tadi? Jika Quran pada awalnya udah Allah turunkan langsung, udah bentuk kitab dan tertulis di atas kertas, mereka akan bilang itu sihir yang itu nyata. sihir. Iya. Nah, sementara mereka dikenal dengan ahli kitab. Kalau memang belum ada kitab sama sekali, atau jangan-jangan memang bangsa Arab nggak pernah tahu apa itu kitab. Jadi orang-orang di Roma, orang-orang di Vatikan itu udah tahu kitab itu apa. Cuman orang-orang Arab yang jauh dari peradaban nggak tahu. Makanya sampai-sampai Allah bilang, sekiranya kami turunkan Quran waktu pertama kali Dalam bentuk kertas, ada dibilang tulisannya. sihir. Mereka bilang sihir. Pada zaman itu juga belum ada kertas gitu. Nah, itulah yang Israfil mau tanyakan juga. Sebenarnya kertas itu sudah sejak kapan? Makanya tadi di surat Al-An'am itu yang tadi kita baca, kamu tulis ataupun kamu jadikan Taurat itu di dalam kertas yang tercerai-berai. Nah, tercerai-berai itu kita mau tanya tuh seperti apa? Masa kita nggak bisa buktikan? Atau masa mereka sembunyikan betul? Ini nggak ada loh sebenarnya kitab sungguhannya. Kalau yang tadi yang ada kertas yang tercerai-berai tadi itu di surat apa tadi? Al-An'am 91 ya kalau salah. Itu pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya Ustaz ya? Allah tak sebut, Allah cuma tanyakan, wahai Nabi tanyakan orang-orang ini, pengikut-pengikut, ya ahli kitab lah. Berarti sedang membicarakan yang Taurat berarti? Sedang dibicarakan Taurat kepada orang-orang yang diajak dakwah sama Nabi. Kata Allah gini deh, ya kalian tuh kan nggak sungguh-sungguh dalam beragama, nggak benar-benar mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Ini disebutnya Nabi Musa alaihissalam ya Ustaz ya? Betul. Allah tanya, wahai Nabi coba kau tanya mereka. Ya, kalau benar Allah tidak pernah menurunkan kitab suci suatu pun kitab suci kepada manusia. Nah, terus yang mau saya tanyakan, siapa yang menurunkan kitab kepada Musa? Nah, yang kalian jadikannya pada kertas yang tercerai-berai, kalian tampakkan sebagian dan kalian sembunyikan lebih banyak lagi. Ini saya mencoba menjawab ya, dari apa yang sudah saya pelajari. Yang dimaksud kertas di sini dengan terjemahan kertas, apakah kertas yang seperti sekarang ini begini? Jika memang benar kertas ini yang dimaksud, berarti mereka udah punya kertas sejak tahun berapa? Kalau ini membicarakan Musa, apakah zaman Musa sudah ada kertas begini? Kan Itu belum. Karena waktu zaman Musa di Al-A'raf, Allah bilang kami jadikannya pada alwah, batu bersurat. Ya, yang loh batu. Lauh, bismillah. Jadi maksud saya, ketika ini disebutkan kertas kan belum tentu kertas yang seperti ini Ustaz. Terus ada maksud kertas lain? Gulungan-gulungan yang belum yang disebut kertasnya belum kertas yang seperti kita kenal seperti sekarang ini. Tapi bahasa Quran kertas. Kertas tahu saya tahu kertas. Tapi kertas pada zaman itu mungkin disebut kertas Enggak, juga, tapi bahannya tidak seperti ini gitu. Kalau orang Ibrani yang saya tahu, mereka menyimpan dalam bentuk gulungan-gulungan. Betul, yang kayak Talmud. Ya. Ya kurang lebih pokoknya gulungan lah ya. Ya bisa jadi itu juga disebut kertas gitu maksud saya. Kita jangan jangan bingung dengan karena kalau di sini dengan kertas orang berpikir kertas yang seperti ini gitu. Kalau dilihat dari ayat yang tadi, mereka akan mengatakan ini sihir. Itu kan kalau diturunkan dalam bentuk langsung kertas gitu kan. Ya, tapi maksud saya yang dimaksud dengan kalau gulungan kertas tadi itu kan belum tentu seperti ini gitu. Kalau gulungan tadi? Kalau kertas yang seperti ini terbuat dari bahan apa ini? Ini kan dari kayu, terbuat kayu. Kalau yang gulungan zaman dulu bisa juga dari kayu tapi
mungkin pengolahannya Itu tahun belum berapa sama itu? seperti ini. Gitu. Berapa tahun Ya sesudah kan? Musa? Itu gulungan-gulungan itu. Yang mana? Yang ini? Yang gulungan-gulungan tadi. Kalau, nah gini, ini Ustadz jauh, menanyanya terlalu cepat soalnya. Oh, Jadi saya harus menjelaskannya ke mundur-mundur oh belakang. iya, maaf. Ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, huruf Ibrani itu tidak seperti yang sekarang ini, Ustaz. Tidak seperti ini. Kalau ketika zaman Nabi Musa alaihissalam, huruf Ibraninya itu disebut Paleo Hebrew. Yang tadi Allah tulis. Bisa jadi bentuk hurufnya, maksud saya begini, bentuk hurufnya tidak seperti ini. Itu bentuk hurufnya, tulisannya seperti paku-paku gitu modelnya. Iya. Disebutnya ketaf Ifri. Ketaf Ifri. Kalau yang ini disebutnya ketaf Asuri. Nah, ini baru ada tulisannya seperti ini baru ada di abad 9 sampai 7 sebelum Masehi. Jadi kalau ini disebut Musa yang menulis tidak mungkin, kenapa? Karena pada zaman Musa masih hidup belum ada tulisan seperti ini. Berarti saat Allah tuliskan Taurat pada waktu itu di alwah, di lauh, itu dalam Tidak mungkin dalam bentuk tulisan seperti ini. Dan Bisa bahasanya? jadi dalam bentuk huruf Ibrani tapi yang menggunakan ketaf Ifri. berarti tidak ada satupun bukti otentik. Kalau yang berasal dari zaman Nabi Musa alaihissalam tidak ada. Saya berani katakan sampai sekarang tidak ada. Bagaimana yang dalam tabut peninggalan Musa dan Harun? Tabut itu kan sudah dihancurkan. Mm-mm. Ketika Nabi Musa alaihissalam melihat Bani Israel menyembah patung sapi. Tapi tabut itu sesudah Nabi Musa. Yang Allah bilang malaikat membawanya pagi-pagi. Tabut yang mana nih? Tabut Tabut perjanjian atau yang tabut apa nih? di dalamnya ada ketenangan waktu pemilihan Talut dan Jalut. Talut dan Jalut. Pemilihan Talut dan Jalut itu dibawa Itu udah zaman setelah Nabi Musa. Kan? dibawa peninggalan Musa dan peninggalan Harun. Iya, nah itu yang disebut di dalam kitab Yahudi itu disebut dengan tabut perjanjian. Tradisinya mereka, Itu isinya apa yang bisa membuat isinya itu potongan batu-batu yang sudah dipecahkan oleh Nabi Musa. Nah, berarti itulah kitab yang Allah tuliskan. Iya, Lauh. lauh yang disebut dengan lauh itu. Berarti masih ada di Jadi zaman paling jauh. Nah, Nabi sekarang- Daud. Sekarang di mana? Nah, kan itulah kan. Nggak Itu ada kan, itu kan zaman Daud masih kecil. Iya, sekarang kan juga sudah tidak ada. Jadi maksud saya, Nggak mungkin mereka simpan. walau-walam ya. Kalau yang mungkin di Baitul Maqdis katanya di bawah tanah dan segala macam, belum ada penemuan. Makanya tadi jika kita balik pertanyaan tadi, kok kan ketika Allah bilang tertulis dalam Taurat dan Injil, kita tidak bisa membuktikan itu sama sekali. Dalam bentuk Kalau tadi dalam bentuk dokumen, saya belum pernah lihat, Ustaz. Kalau dalam tadi ini semua nggak ditemukan. Kalau pesan yang ada di dalam loh batu itu, menurut tradisi baik dari kalangan Yahudi maupun Islam, dikatakan bisa jadi isinya adalah Ten Commandment, Nah, betul kan? di Al-An'am. Di mana sekarang batunya juga kita tidak bisa lihat, Ya. ya kan Ustaz ya? Jadi maksud saya tadi juga begini, yang paling jauh yang bisa kita imani sebagai kitab Taurat, paling jauh cuma lauh batu itu yang sudah hancur, yang sudah pecah gitu. Itu Yang yang menurut zaman Daud tradisi disimpan di dalam tabut perjanjian itu. Dan dibawa di zaman Daud kecil, Ya. Taurat dan Jalut. Iya. Sekarang juga kita sudah tidak bisa lihat kan. Jadi maksud saya, yang paling jauh bisa kita imani sebagai kitab Taurat dan itu isinya hanya sebagian, ya cuma lauh batu itu. Sedangkan ketetapan, hukum, perintah, aturan dari Allah SWT kepada Bani Israel itu kan bukan cuma 10 perintah Allah itu aja. Oke, tadi yang di surat Al-Fath ayat terakhir, di antara ciri-ciri umat Nabi Muhammad, mereka ruku, mereka sujud, itu nggak bisa kita temukan di sini. Kalau sujudnya ada, Sujudnya rukunya juga ada. Oke, Rukunya ada terus juga. tarawih rukaan sujudan dia tanda sujud, bekas sujud. Tanda sujud. Simahum fi wujuhihim, di wajah mereka tampak bekas. Tanda sujud saya belum pernah baca. Karena kata Allah itulah yang tertulis dalam Taurat dan Injil. Iya. Kalau Berarti sujudnya ruku sujud ada. sujudnya ada, rukunya ada. Kalau tanda sujudnya saya belum pernah baca. Tanda di wajah mereka karena bekas sujudnya. Saya belum pernah baca. Kalau sujudnya saya bisa sebutkan Nabi siapa yang Ya, sujud, ya. di surat mana saya bisa sebutkan. Rukunya saya juga bisa Coba sebutkan. kita lihat yang tanda sujudnya kalau gitu. Apa terjemahannya di situ? Al-Fatah ayat terakhir, ayat 29. Al-Fatah. Surat 48 ayat terakhir.
Kan kalau memang benar ada, berarti kan semakin memperkuat. Jadi musaddiqan. Jadi kata Allah kan Quran itu sifatnya membenarkan apa yang ada pada Taurat dan apa yang ada pada Injil. Jika bukan ini semua, berarti kan ngapain kita pakai? Iya memang. Karena memang nggak akan ada ayat yang dimaksud oleh Allah. Iya. Tapi kalau memang ada, berarti semakin kuat agama Islam itu. Sebentar. Rukunya ada, sujudnya ada. Terus. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Nah, Ini saya belum pernah baca. kata Allah itulah yang tertulis di dalam Taurat dan Injil. Ya. Ya, yang tanda sujud itu saya belum pernah baca. Kalau sujudnya ada, rukunya ada. Coba kita lihat tafsir ya. Kamu melihat mereka, para sahabatmu ruku. Di sini sahabat ruku dan sujud untuk mencari rahmat Allah dan keridhaannya. Wajah-wajah mereka tampak tenang dan teduh sebagai tanda ketundukan mereka kepada Allah. Itulah gambaran para sahabat Nabi yang terdapat dalam Taurat dan Injil. Jadi gambaran sahabat Nabi. Jadi kan seperti yang waktu Abu Sufyan nanya, Heraklius nanya ke Abu Sufyan, gimana sih umat yang ngikutin Nabi yang kau maksud itu? Kan berarti kan dia sebagai seorang Nasrani dan dia percaya, oh berarti dia benar Nabi. Nah kalau tadi berarti ya belum ada aja sih ya. Gini, kalau saya fokusnya gimana ya? Maksudnya bukan kepada fokus saya itu begini Ustaz. Saya ingin membuktikan kepada umat Islam bahwa apa yang disebutkan dalam Quran itu benar dengan bukti-bukti ini gitu. Tapi saya fokusnya kepada apa yang disebut dengan Bani Israel sudah mengubah-ubah isi daripada firman Allah SWT. Saya belum ke arah tanda-tanda sujud yang disebutkan dalam Quran. Jadi seperti kertas tadi kan, kalau yang Israel pikirkan tadi adalah, oh Yahudi itu sebenarnya dia menyembunyikan lebih banyak lagi. Di mana mereka sembunyikan? Ya. Nah, jadi memang bisa jadi juga atau bisa juga bahwa pada zaman dulunya mereka setelah menyusun kitab-kitab mereka Menulis ulang. Ya, menulis ulang. Yang Karena Allah bilang setelah celaka. disusun oleh Uzair atau Ezra, ya di abad kelima itu, bisa jadi itu pun juga sudah mengalami perubahan-perubahan, sehingga yang sudah menjadi tanah yang ini pun sudah mengalami perubahan. Ya. Dalam sejarahnya berapa kali? Kalau yang Taurat, yang kalau ini, tanahnya. yang tanah ini tahun 450 satu kali. Tapi ketika dari mulai Masehi, dari mulai abad Masehi, itu ada sekelompok Yahudi dari suku Masoret yang mencoba memberikan harokat ke dalam tulisan-tulisan mereka, karena orang di luar Ibrani kesulitan membaca tulisan mereka sama seperti huruf Arab. Tapi jaraknya jauh sekali. Dimulainya dari abad 7, selesainya di abad ke-10 Masehi. 3 abad tuh. Untuk memberikan harokat aja. Ya. Cuman kan Yahudi itu kan boleh dikatakan bangsa yang tersisihkan gitu. Karena mereka kan diaspora 2 kali. Tersebar kemana-mana. Setelah tersebar, mereka juga sudah mengalami asimilasi dan sebagainya. Sehingga yang bisa dikatakan Yahudi yang murni itu ya zaman sekarang tuh cuman jutaan gitu. Kecil sekali gitu cuma. Nah, yang saya maksud tadi bahwa di dalam Quran klaim bahwa mereka sudah mengubah-ubah, menambahkan segala macam, itu di sini malah jujur membuktikan gitu. Ya, kitab suci Katolik ini tidak untuk diperdagangkan. Isinya ada pengantar dan catatan lengkap tahun 2009, dipersembahkan kepada umat Katolik Indonesia oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Departemen Agama Republik Indonesia. Ada ayat, ada catatan kaki, footnote nih. Ya. Yang saya mau tunjukkan kepada Ustadz Israfil di sini adalah sebuah ayat yang ada di Quran terjemahan, yang memang disebut atau dianggap sebagai bukti ada ajaran konsep Trinitas yang paling sempurna dalam kitab mereka. Selain ayat ini, tidak ada ayat yang lain yang mengajarkan konsep Trinitas. Bukan tulisan Trinitas ya Ustadz, tapi konsepnya. Konsep Trinitas itu kan ada 3 pribadi, Bapa, Firman, Roh Kudus, dan ketiganya satu. betul. Adanya cuma di ayat ini. Ustadz boleh baca garis merah ini. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Nah, itu. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi.
Nah, roh. keterangannya ini ayat 7 sampai 8 kalimat di dalam surga sampai di bumi ada keterangan bagian Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan dalam naskah-naskah oleh penyalin. Ngaku ya, disisipkan gitu. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Nah, pakai pastil itu. Ini terjemah tafsirnya. Ngaku gitu. Berarti kan mereka nggak baca. Nggak baca apa? Nggak baca ini. Yang orang awamnya. Enggak, karena ini khusus buat calon pastor, Ustaz. Ini bukan buat jemaat. Yang di gereja nggak bakal bisa beli ini. Berarti mereka menyembunyikan. Iya, ini buat calon pastor. Bukan buat jemaat. Tapi kalau Quran disembunyikan satu huruf aja, Kelihatan, ketahuan. bukan ketahuan. Nggak usah satu huruf, satu harokat ya, beda kan? Di apa tuh namanya? Kata Allah ke Nabi Muhammad, pegang urat nadinya diputusin. Nah, iya. Kalau Ini ada keterangan begini, Ustaz. Nah. Yang kata-kata tadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Wah. The Father, the Word, and Holy Spirit, and these three are one. Oh, ini catatan kaki. Iya, catatan kaki. Karena yang di sini ayat itu tidak ada. Maka disebutkan kalimat Bapa, Firman, dan Roh Kudus kan tidak apa nih? Tidak terdapat atau not found in any Greek manuscript before apa itu? The 16th century. Sebelum abad 16 ayat itu nggak ada. Tapi kan kalau jadi kan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa Yahudi itu dimurkai Tuhan? Karena tadi dia tahu, tapi dia nggak Tahu ilmunya, nggak dia kerjakan. tapi tidak Sementara Kalau yang Kristen, Nasrani yang dalim, yang sesat, karena dia cuma ngikutin doang. Iya. Dia nggak tahu yang begini. Iya. Andai mereka tahu, Andai mereka tahu kalau mau menggunakan akal dan pikiran yang sehat, seperti tapi musibah yang menimpa kaum muslimin pun mereka nggak tahu kitab sucinya. Kita sebagai kaum muslimin nggak tahu kitab suci sendiri. Kan sama aja nasibnya. ya. Kayak tadi kan dipanggil tiap hari orang-orang kafir, dia cuma pas sholat doang. Pas lagi di luar sholat kan nggak mau. Ayo non Islam. Oh, kafir gitu sih. Itu sih nggak boleh sih. Nggak boleh. Loh. Tapi kan kita dibilang wahai orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, jadi ini, tugas kita pun sebenarnya ya. Jadi dari sini, ini kan berarti kan membuktikan Quran kan, bahwa Quran benar, bahwa mereka mau ngomong sendiri. Benar. Sekarang, saya ada buku begini Ustaz. Belum keluar tadi ya. Nah ini belum keluar ini. Kalau Ustaz sudah mengetahui sedikit ada surat-surat apa di dalam kitabnya orang Kristen, ini yang Kristen ya, bukan Yahudi ya. Di dalam kitab mereka ada yang disebut dengan gospel Ustaz, atau yang disebut sama orang Kristen itu Injil. Ini. Ya, ini ada 18%. 1, 2, 3, 4. Yang 18% itu dari 5 gospel. Tapi 5 gospel ini yang satu tidak masuk sini. Oke, nah, itu yang di buku 5 gospel kan. Tapi kalau yang masuk sini itu 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Hanya 4 kitab ini yang menceritakan tentang kehidupan Yesus dari mulai dia lahir, melayani sampai mati disalib dan bangkit dari ketiga. Ini cuma 4 ini. Dari 4 kitab ini, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ternyata menurut ulama-ulama mereka sendiri, ternyata yang ditulis pertama tuh Markus. Kira-kira tahun 65 Masehi sampai 70 sebelum. Dia masuk Hawariun. Yang mana? Ini orang-orangnya. Yang Hawariun yang mana? Yang nulis? Enggak, yang orang-orang barusan ini masuk Hawariun yang 12 enggak? Bukan. Terus ketemuannya di mana? Ketemu sama siapa? Yesus. Nggak pernah ketemu. Nanti dulu, Ustaz nanya kecepatan nih. Saya lagi jelasin yang mana, nanya udah yang Kan kita baca Hawariun. Makanya berarti ya, kok? Berarti kalau baca Quran tuh dia memang nggak perlu tele-teles ya? Iya. Nggak ada bertele-tele kalau di Quran. Langsung ya. Makanya kalau
orang Kristen tidak tahu sejarah kitabnya sendiri dan tidak tahu konteksnya, selamanya Kristen. Gitu. Nah ini yang saya harus telaten ngejelasin pelan-pelan gitu. Terus bagian kita kaum muslimin mendakwahi orang-orang Nasrani Apa? gimana kalau harus tadi tahu sejarah sebelum-sebelumnya? Nah makanya kan ini juga tidak istilahnya bukan fardu ain buat umat Islam nih belajar begini. Ya tapi kan mengajak kayak Godoni dah 150 orang loh masuk Islam. Pahalanya banyak banget. Saya nggak mikirin ke situ sih. Ya kita sih mikirin, kita belum masukin orang ke Islam. Nanti kalau ada musadat sini saya undang yang Ustaz Srofil ya. Siapa? Ustaz yang sadatin ya. Nah, besok ada 4 Ustaz. Besok ada 4 orang musadat sini. Ya, Silakan besok datang. Besok ada kajian. Besok subuh ada kajian di Jaktim. Enggak, kita bukan subuh. Kita siang. Siang ada kajian besok. Ada juga. Di Pamulang. Sudah, ya kita bagi tugas saja. Iyalah, insyaallah. Ustaz yang taklim. Jadi maksud saya 4 surat tadi itu. Ini Markus ditulis pertama di abad pertama kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi sebelum bait suci Yahudi yang kedua dihancurkan. Betul. Tahun 70 Masehi Bukan oleh Hawariun Jenderal dia. Titus. Yang jelas bukan Hawariun. 10 tahun kemudian surat yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Menyadur. Di buku Five Gospel itu yang Matius 90% berasal dari Markus, yang Lukas 50% berasal dari Markus. Kayak tadi, mana buku mana tadi? Mana? Yunani? Oh, Septuaginta. Iya, Septuaginta mana? Septuaginta dari apa tadi? Kalau Septuaginta bukan menyadur, Septuaginta yang tadi- menerjemahkan Yang dari Yahudi ini apa nih? Torah apa? tanah. Tanah. Septuaginta bukan menyadur, menerjemahkan Dari tanah. dari tanah. Kalau Matius dan Lukas menyadur. Menyadur artinya apa? Duplik. Saya menulis ngambil dari karya orang, ya. Apalagi- Matius dan Lukas. Yang Yohanes ditulis kira-kira tahun 95 Masehi. Dan ini hanya 4 ini yang masuk dalam Masuk ini. kitab Kristen. Kalau Matius dan Lukas menyadur Markus, ternyata yang Markus menyadur novelnya penulis namanya Homer. Oh, Homer itu penulis novel yang hidup abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Menulis novel tentang Raja Odyssey yang menghancurkan kota Trojan. Kemudian ketika dia kembali ke kerajaannya Iliad, 10 tahun kisah kembalinya ini yang disadur oleh Markus. itu film The Christ-nya Mel Gibson. Kenapa diharamkan? The Christ, Mel Gibson. Yang Passion of Christ. Diharamkan sama siapa? gereja Yahudi marahin nuntut Mel Gibson waktu itu. Yahudi atau Kristen? Yahudi. Gara-gara di situ kan Yahudi yang mau bunuh Yesus. Magdalena. Menyalib. Jadi film itu termasuk yang diharamkan Oleh? Yahudi untuk beredar. Jadi dia disanksi si Mel Gibson. Saya malah nggak ngikutin. Kok ngikutin film sih Ustaz? Dulu Oh dulu ya? nonton, pas baca berita, oh itu kayaknya filmnya benar, nonton kita. Oke, terus jadi yang Markus ternyata menyadur penulis novel Homer yang hidup di abad 8 sampai 7 sebelum Masehi. Yang Yohanes menulis penulis namanya Euripides, hidupnya di abad 5 sebelum Masehi. Semua Menulis punya bukti. novel tentang Dionysus, Semua putra ada dewa Zeus. buktinya. Kan tadi saya ambil dari situ. Ini buktinya yang Homer, ini buktinya Ini Euripides. yang nulis dia juga. Orang Kristen yang nulis. Jadi dia punya dokumen Iliad, dia punya dokumen Markus, sama-sama dalam bahasa Yunani dibandingkan. Dan dia tetap Kristen. Walau-walam, saya nggak tahu dia masih Kristen apa enggak. Saya nggak kenal sama dia orang. Dia sejarawan gitu. Tadi mau nanya apa? Oh iya, dalam Kristen bulan setahun ada berapa? Kristen kan mengikuti kalender Gregorian ya 12. Tapi kenapa Allah bilang agama yang benar itu harus punya 12 bulan? Dulu ada penulis Insis atau Istak. Dia bilang dulu gereja hanya punya 10 bulan dalam setahun. Karena awalnya Maret, makanya ketemu Sabta September itu harusnya ke-7. Tapi September sekarang jadi bulan ke-9. Makanya waktu kita baca Quran, Allah tetapkan dalam setahun itu 12 bulan, itu semenjak pertama kali dia menciptakan langit dan bumi. Jadi gereja justru merubah yang jadi 12, dimasukkan dengan Dewa Janus, itu menjadi bulan pertama. Tambahan. Ya. Jadi sebelumnya gereja hanya punya 10 bulan. Saya malah baru dengar itu. Itu ayat At-Taubah 36. Ya enggak, maksudnya sejarah Kristen. Oh, sejarah Kristennya. Jadi
Karena September nggak ketemu 7. Nggak ketemu 9. Dia harusnya 7 Sabta. Makanya Janus itu karena dia dewa punya 2 muka, yang satu ngadep tahun lalu, satu ngadep tahun. Tapi Jadi benar Quran, kata Quran ditetapkan 12 bulan itu semenjak pertama kali langit dan bumi. tapi dimasukkan Janusnya itu abad berapa Ustaz? Nah itu Israfil belum tahu juga. Makanya mau tanya juga nih apa. Setahu saya kalau itu yang penambahan, yang memasukkan Janus itu belum ada Kristen. Jauh dari Kristus. Iya, sebelum Kristen. Belum ada Kristen. Jadi Allah menyebutkan itulah agama yang benar. Yang 12 bulan. 12 bulan. Ya. Jadi Ya kalau berarti yang di luar itu ya sudah pagan-pagan gitu. Tapi Nasrani nggak pernah ada 7 kurang dari 12 bulan. Saya nggak pernah baca yang Kristen Geogeria? pakai 7 bulan nggak ada. 10. 10 nggak ada. Jadi kalau ada penambahan yang tadi Janus sebelum Kristen itu. Gitu. Ya kalau nanti temukan Coba boleh nanti di-sharing. kita sharing. Nah, sekarang kalau kita bisa mendapatkan bukti seperti ini, yang satu Homer, yang satu Euripides, penulis novel, ceritanya disadur oleh Markus dan Yohanes, yang Markus disadur Matius dan Lukas menjadi kitab suci, Ustaz. Itulah yang tadi Kodon dipingin banget bilang. Untuk apa kita mempermasalahkan? Saya percaya semua ini bukan kitab suci. Nah, Ya iya. kan? Tapi kan buat bukti. Iya, Buat umat Islam jadi bukti, buat umat Kristen juga bisa jadi bukti. betul. Saya bisa membuktikan pada umat Kristen. Berdasarkan kitab kamu sendiri, kamu bukan pengikut Yesus. Segitunya. Ayo, buka-bukaan ayat gitu. Kemarin pendeta baru pulang dari sini. Islam. Kristen, Masih Islam? pendeta. Enggak, masih Islam. Belum. Tapi dia mau bawa seniornya dia ke sini. Silakan, saya bilang gitu. Nanti saya buktikan bahwa Kristen sudah memperkosa konteksnya kitabnya orang Yahudi. Setelah dirubah-rubah terjemahannya, jadi seolah-olah perjanjian lama itu meramalkan kedatangan Yesus di perjanjian baru. Tapi kalau kita kembali ke kitabnya orang Yahudi yang Tanakh ini, Kalau kita tidak bilang ada yang namanya nubuat buat Yesus di sini. kalau kita bilang Paulus itu adalah Yahudi yang disusup, Paulus, yang mereka bikin tadi kitab suci yang ada di depan kita ini. Kalau memang itu awalnya bikinan Yahudi untuk merusak. loh memang Kristen itu ya yang menciptakan Yahudi, Ustaz. Ya, tapi kan Injil kan beda nanti kan. Injil beda yang mana? Injil kan beda kitabnya dengan Taurat. Taurat kepada Musa, Injil kepada Isa. Jadi seperti kalau Israfil melihat, seperti ketika Yahudi memunculkan Syiah ke dalam Islam. Jadi untuk merusak Islam dengan, karena Syiah itu modelnya nanti sama. Seorang yang hanya bertemu dengan Ja'far Shadiq beberapa jam, tapi bisa meriwayatkan ratusan ribu hadis. Kan akhirnya kan dia nulis tuh semua hadis-hadisnya Syiah. Nah, pertemuan hanya beberapa jam kok bisa ratusan ribu hadis. Jadi kan sama dengan tadi Paulus menuliskan bla bla bla, tapi sebenarnya nggak ada sama sekali. Dibikin direka, diceritakan kembali seperti tadi Syiah. Hanya beberapa jam pertemuan dengan Abu Abdillah, Ja'far Shadiq, tapi dia melahirkan hadis yang sangat banyak. Dan itu diyakini. Bahkan sebagian besar umat Islam juga ketika membaca kitab itu tadi, ini ada kok hadisnya, cuman hadisnya. Jadi memang upaya merusak Nasrani sesungguhnya dan upaya merusak Islam, dua-duanya memang bikinan Yahudi. Iya. Jadi Kristen itu, Ustaz, itu juga memang sempalan Yahudi. Kristen. Berarti bukan pakai Injil. Mereka ngakunya ini yang Ustaz maksud Injil ini Injil yang dimaksud Quran atau bukan? Yang Taurat, yang dibuat Nabi, yang diberikan pada Isa. Ya bukan. Makanya kan dari awal saya bilang, Betul. yang kitab mereka tulis Injil ini buat kita, ini bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Itu. Walaupun di dalam kitab ini saya masih berani bilang ada kebenaran, di dalam kitabnya Taurat yang ini juga masih ada sisa kebenaran, tetapi ini campur dengan kebatilan. Ya, talbis. Jadi kalau bicara Paulus juga nyebut Injil juga yang dia beritakan gitu. Injil itu kan hanya kata dari bahasa Yunani evangelion, artinya kabar gembira. Orang Romawi zaman dulu pakai kata evangelion itu kabar gembira karena mereka sudah menang perang gitu. Mereka sudah menguasai di banyak daerah, pulang tentara evangelion, menang perang. Dipakai oleh Kristen sebagai Injil,
Di Arab juga menggunakan kata Injil, tapi kalau di Quran kan kita taunya Injil itu wahyu yang diterima oleh Nabi Isa. Sedangkan ini bukan wahyu yang diterima oleh Nabi Isa. Ya, pastilah. Gitu. Walaupun masih ada 1-2 ayat yang sama dengan pesan Nabi Isa dalam Quran. Nanti mereka baca juga. Baca apa? Baca kitab yang beneran. Mereka, Kristen. Zaman itu maksudnya. Tadi kan katanya ada ayat yang benar. Ini yang sudah kita pelajarin, maksudnya setelah kita bandingkan gitu maksudnya. Berarti dapat dari mana mereka waktu nulis ini? Bisa jadi itu adalah berasal dari Apa? sumber dokumen yang disebut dengan Q. Huruf Q dalam tradisi mereka gospel. Q itu dari kata bahasa Jerman quell. Quell itu artinya tradisi yang beredar di masyarakat atau kabar berita yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Dia nggak pernah menyebut dari kitab suci atau manapun sumbernya. Penulis-penulis itu tidak ada.